Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Ekspedisi Patriot kawasan Transmigrasi Rasmajaya 2 dengan judul riset desain pengembangan komoditas unggulan spesifik pada kawasan Transmigrasi Rasmajaya, Kuburaya, Kalimantan Barat. Tim kami dipimpin oleh Bapak Dr. Handian Purwangsa, SUT MSI, yang beranggotakan Diki Lali Maulana, Mahfud Amir Rajati, Rizky Firatul Hidayat, dan Desyana Nur. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah bahwasannya kawasan Rasajaya merupakan kawasan transmigrasi prioritas nasional. Pada dasarnya, masyarakat masih bertumpu pada satu komoditas utama sebagai sumber ekonominya, yaitu sawit. Akan tetapi dengan tingginya risiko ketahanan ekonomi akibat fluktuasi harga produksi, diperlukan adanya diversifikasi komoditas unggulan berbasis potensi lokal. Adapun tujuan dari kegiatan kami, yang pertama ada identifikasi keberhasilan spesifik kawasan, penguatan ekosistem bisnis terintegrasi hulu ke hilir, yang ketiga, peningkatan nilai tambah dan daya saing, yang keempat, mendukung pembangunan transmigrasi yang berkelanjutan dan inklusif. Lokasi dan cakupan kawasan kami ini tersebar di 28 desa yang mencakup 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Saujaya, Sungai Raya, Sungai Kakap, Bumbu, dan Teluk Pakedai, dengan tipologi lahan dataran rendah dengan karakteristik pasang surut dan juga lahan gambut. Hal tersebut memiliki potensi untuk pengembangan pertanian dan perkebunan rakyat. Metode yang kami gunakan, yang pertama dari segi pengumpulan data, kami melakukan survei lapangan, kemudian kami melakukan FGD, kemudian participatory rural appraisal, wawancara, dan studi literatur. Kemudian kami melakukan pemetaan potensi kawasan yang mencakup sumber daya lahan, sosial ekonomi, infrastruktur, dan juga kami melakukan penentuan komoditas unggulan dengan metode AHP. Selanjutnya kami melakukan analisis ekonomi dan rata nilai dengan indikator NPV, IRR, dan BCR. Selanjutnya, kami merumuskan strategi dan rekomendasi yang akan kami gunakan untuk ke depannya. Profil sosial ekonomi kawasan transmigrasi Rasujaya, ini pada umumnya masyarakat didominasi oleh masyarakat transmigran dan juga lokal, dengan mata pencaharian utama sebagai petani dan juga berkebun. Kemudian ketersediaan tenaga kerja memadai dengan usia produktif yang cukup tinggi. Di kawasan ini juga sudah terbentuk sebuah kelembagaan desa dan kelompok petani. Adapun potensi sumber daya dan infrastruktur kawasan, ini sudah ada penyeberangan atau pelabuhan yang menjembatani antar kecamatan, kemudian ada juga pasar sebagai pusat perputaran ekonomi wilayah atau kawasan, akses jalan yang cukup baik, tapi tidak merata baiknya ini, kemudian juga ada kelompok tani. Adapun komoditas yang potensial di kawasan Transmigrasi Arusjaya ini ada pisang, nanas, ubi, jahe, pinang, kelapa, jagung manis, kemudian nangka, durian, dan pepaya. Berdasarkan hasil AHP, kami menentukan komoditas unggulan di kawasan Transmigrasi Arusjaya ini berupa kelapa dan pinang. Hal tersebut karena komoditas tersebut memiliki skor prioritas tertinggi. Hal tersebut juga didukung dengan kesesuaian lahan dan permintaan pasar. Dua komoditas ini mampu memberikan peluang nilai tambah dan hilirisasi. Selain itu, kami juga menentukan jagung manis sebagai komoditas unggulan ketiga, karena jagung manis ini berperan sebagai komoditas pendukung diversifikasi pangan. Dari segi rantai nilai, komoditas Pinang ini petanya kami tampilkan dari petani, kemudian ke pengepul desa, ke pengepul besar, ke eksportir, lalu ke konsumen internasional. Ada juga yang dari petani langsung ke eksportir dan ke konsumen internasional. Jika kita perhatikan, rantai nilai ini masih didominasi oleh penjualan bahan baku, kemudian orientasi pasarnya ini masih luar daerah atau luar negeri. Dan juga peluang nilai tambah belum bisa optimal, khususnya di tingkat lokal. Kemudian masih perlu ditingkatkan lagi hilirisasi dan juga kelembagaannya. Pada komoditas kelapa, rantai nilainya ini pertama dari petani, kemudian menuju ke pengepul besar, kemudian ke pasar flamboyan, dan ke konsumen domestik. Jika kita perhatikan, di sini rantai nilainya masih cenderung pendek dan juga masih berbasis bahan baku. Kemudian pengolahan komoditas ini masih belum berkembang, sehingga nilai tambah yang diterima petani ini belum bisa dirasakan manfaatnya secara besar atau secara langsung. Adapun titik kritis rantai nilai kelapa, ini yang pertama adalah minimnya pengolahan produk turunan. Jadi mereka masih menjual kelapa dalam bentuk jambul ataupun kopra. Kemudian yang kedua adalah dari segi produktivitas, masih
tanaman ini relatif tua, usianya di atas 15 tahun. Hal tersebut berimbas pada penurunan hasil. Kemudian dari segi kelembagaan, struktur pasar, oligosoli, dan penjualan individual. Dan dari segi logistik, pemanfaatan jalur sungai masih belum optimal. Akibatnya, nilai tambah ekonomi di tingkat petani masih rendah, kemudian posisi tawar petani lemah dalam arti nilai, dan juga pendapatan petani belum stabil dan sulit untuk meningkat. Alias nilai tambah Komoditas Pinang secara keseluruhan diperoleh nilai tambah sebesar 1.620.000 per kilogram. Hal tersebut kami ukur menggunakan metode Hayami dengan asumsi lahan 1 hektar dan periode analisis 15 tahun. Adapun alur penciptaan nilai tambah ini mencakup unsur petani, pengumpul, dan juga pedagang antar daerah. Kemudian untuk analisis nilai tambah komoditas kelapa, secara keseluruhan diperoleh sebesar Rp3.011 per kilogram dengan alur penciptaan itu dari petani ke pengumpul, kemudian ke pedagang besar. Nilai tersebut kami peroleh dengan asumsi luas lahan 1 hektar dan periode analisis 15 tahun. Dari segi kelayakan ekonomi, Komoditas Pinang di tingkat petani ini menunjukkan nilai ekonomi yang layak, yaitu hasil NPV sebesar 453 juta. Adapun parameter kelayakan adalah lebih dari satu. Kemudian nilai IRR itu 25%, itu melebihi dari suku bunga, bisa dikatakan layak. Kemudian net benefit cost ratio senilai 317, itu bisa dikatakan layak. Dan payback period sebesar 6 tahun 2 bulan, itu juga bisa dikatakan layak. Kami menggunakan suku bunga Bank Indonesia sebesar 4,75%. Untuk kelayakan ekonomi komoditas kelapa, di tingkat petani, ini kami memperoleh nilai NPV sebesar 117 juta, ini bisa dikatakan layak. Kemudian nilai IRR sebesar 39%, itu juga bisa dikatakan layak. Kemudian nilai net benefit cost ratio sebesar 867% juga bisa dikatakan layak. Dan payback period selama 5 tahun 3 bulan. Secara keseluruhan, kelayakan ekonomi komoditas kelapa ini bisa dikatakan layak, dan usaha tani kelapa ini berpotensi untuk menjadi sumber pendapatan yang stabil bagi petani dalam jangka panjang. Berikut ini merupakan bisnis model kanvas atau BMC untuk komoditas pinang, di mana model bisnis pinang ini dirancang untuk menggeser peran petani dari sekedar produsen bahan baku menjadi bagian dari rantai nilai terorganisir. Berikutnya adalah bisnis model kanvas atau BMC untuk komoditas kelapa pada kawasan transmigrasi Rasau Jaya. Untuk customer segmen, kelapa lebih beragam, mulai dari pasar lokal, UMKM, hingga pasar regional. Kemudian untuk value proposition, terdiri dari kelapa berkualitas ekspor, muda, tua, ataupun olahan, kemudian diversifikasi produk turunan bernilai tinggi, mulai dari VCO, kokopit, koko fiber, gula, kecap, dan lain sebagainya. Kemudian terkait channels, mulai dari buyer ekspor, penjualan langsung ke industri B2B, distribusi ke pasar lokal dan grosir, agen atau distributor wilayah, media sosial, hingga pameran komoditas atau pameran dagang. Arah penguatan dan intervensi komoditas Binang pada kawasan transmigrasi Rasau Jaya dengan tujuan penguatan diantaranya adalah meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Binang, memperkuat peran petani dalam rantai nilai, kemudian mendorong integrasi petani hingga pengusaha secara berkelanjutan. Arah penguatan utamanya dititik beratkan pada penguatan produksi dan mutu, penguatan nilai tambah, penguatan kelembagaan dan kemitraan, hingga penguatan akses pasar. Nah, bentuk intervensi yang direkomendasikan adalah terkait fasilitasi peningkatan kapasitas petani, dukungan sarana dan prasarana pasca panen, pendampingan kelembagaan dan kemitraan usaha, hingga sinkronisasi dengan program pengembangan kawasan transmigrasi. Selanjutnya, arah penguatan dan intervensi komoditas kelapa kawasan transmigrasi Rasau Jaya. Dengan tujuan penguatan meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha tani kelapa, menjaga stabilitas pendapatan rumah tangga petani, serta mengembangkan nilai tambah sederhana berbasis lokal. Arah penguatan utama mulai dari produktivitas, penguatan pasca panen dan mutu produk, pengembangan nilai tambah, hingga penguatan kelembagaan petani. Bentuk intervensi yang direkomendasikan mulai dari fasilitasi pendampingan teknis budidaya dan
pasca panen, dukungan sarana produksi dan pengolahan sederhana, penguatan kelompok tani dan akses kemitraan lokal, serta integrasi dengan program peningkatan nilai tambah komoditas perkebunan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kawasan transmigrasi Rasau Jaya memiliki potensi kuat pada komoditas pinang dan kelapa sebagai penggerak utama ekonomi kawasan. Meskipun rantai nilai sudah terbentuk, peningkatan kualitas, pengolahan pasca panen, dan penguatan kelembagaan masih perlu dilakukan. Dengan peluang pasar yang besar serta dukungan kebijakan yang kuat, pengembangan komoditas unggulan ini berada pada arah strategi pertumbuhan, sehingga mampu mendorong ekonomi kawasan, memperluas kesempatan kerja, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Yang paparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.